Halo, Sobat Mencintai Movie. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas alur cerita dari salah satu film horor thriller yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Inang. Film ini disutradarai oleh Fajar Nugros dan dibintangi oleh Naysila Mirdad, Dimas Anggara, Lydia Kandou, dan Rukman Rosadi. Inang mengisahkan seorang perempuan muda bernama Wulan yang hamil di luar nikah dan terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup di Jakarta. Ia akhirnya menerima tawaran dari pasangan misterius yang ingin mengadopsi anaknya. Wulan dibawa ke rumah mereka, tetapi perlahan ia menyadari bahwa keluarga tersebut menyimpan rahasia kelam. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk simak baik-baik dan tonton sampai selesai. Film diawali dengan Pak Ageng yang menjelaskan tentang Rebo Wekasan. Rebo Wekasan adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar yang dipercaya sebagai hari penuh kesialan. Jika ada anak yang lahir di hari tersebut, maka harus diruwet untuk memutus sukertonya, yakni keburukan atau kesialan yang diyakini dibawa oleh si bayi. Ada cara-cara tertentu yang bisa dilakukan untuk menghindari petaka di hari Rebo Wekasan, dan Pak Ageng menyebutkan bahwa ia memiliki cara tersendiri untuk itu. Cerita kemudian berpindah ke seorang perempuan bernama Wulan yang sedang menjalani pemeriksaan USG kehamilan. Diketahui bahwa Wulan sedang mengandung anak dari hubungan di luar nikah dan usia kandungannya sudah mencapai 16 minggu. Ketika Wulan menunjukkan hasil USG kepada pacarnya, respon sang pacar justru sangat tidak peduli. Ia malah menyarankan agar Wulan menggugurkan kandungannya. Sikap sang pacar benar-benar bejat. Saat enak-enaknya mau, giliran diminta tanggung jawab malah lari. Meski bingung harus bagaimana dengan kehamilannya, Wulan menolak untuk melakukan aborsi. Ia berharap anaknya bisa lahir dengan sehat. Wulan bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Saat sedang bertugas, ia tak bisa fokus karena terlalu larut dalam pikirannya. Ia memutuskan untuk menyendiri di gudang supermarket, sambil mengenang masa kecilnya yang penuh luka karena orang tuanya yang sering bertengkar. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Nita diam-diam menyusul Wulan. Mereka berbincang di belakang supermarket, membahas soal kehamilan Wulan dan apa yang akan dilakukan Wulan ke depannya. Namun, obrolan mereka terpotong oleh kemunculan Pak Hardiman, bos mereka. Ia menyuruh mereka kembali bekerja karena belum waktunya istirahat. Terlihat Pak Hardiman bertingkah genit dengan memukul bokong Nita. Namun Nita tidak melawan, sebuah pertanda mencurigakan. Saat pulang kerja, Wulan iseng scroll-scroll Facebook dan menemukan sebuah grup support Bumil. Di sisi lain, Wulan juga menghadapi masalah ekonomi. Ia belum membayar uang kontrakan. Keesokan harinya, Wulan memberanikan diri meminta tolong kepada Pak Hardiman agar gajinya bisa dicairkan lebih cepat. Pak Hardiman bersedia membantu, tapi dengan syarat yang sangat menjijikan. Ia ingin tidur bersama Wulan. Namun, dengan tegas Wulan menolak dan berani menampar Pak Hardiman. Saat pulang kerja, Wulan mengunjungi makam orang tuanya sambil menangis. Tiba-tiba, ia mendapat telepon dari seseorang yang mengaku mengenalnya lewat grup Facebook support Bumil. Orang itu mengaku sebagai penyedia jasa konseling gratis. Dalam percakapan itu juga disebutkan bahwa hari perkiraan lahir atau HPL bayi Wulan diperkirakan jatuh pada bulan September. Setelah menutup telepon, Wulan mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut, meninggalkan bos bejat itu untuk selamanya. Malam harinya, Wulan memutuskan untuk kembali menelpon jasa konseling yang sebelumnya menghubunginya. Ia curhat bahwa kehamilannya bukan hasil dari pernikahan, dan pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Wulan mengaku bingung harus berbuat apa lagi. Pihak konseling kemudian memberikan 3 pilihan solusi. Pertama, mereka akan mendampingi Wulan melalui sesi konseling hingga bayinya lahir. Kedua, mereka bisa membantu menyiapkan langkah-langkah aborsi yang aman. Ketiga, mereka akan mencarikan orang tua asuh untuk bayinya, meskipun proses ini tidak mudah dan membutuhkan waktu. Setelah mempertimbangkan, Wulan akhirnya memilih solusi yang ketiga, mencarikan orang tua asuh untuk anaknya. Beberapa hari kemudian, Nita datang ke rumah Wulan.
Wulan menceritakan bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya karena kelakuan bejat Pak Hardiman. Mendengar itu, Nita berniat mencarikan pekerjaan baru untuk Wulan. Namun sayangnya, dari semua yang disarankan Nita, belum ada yang cocok bagi Wulan. Tak lama, Wulan pun bertemu dengan calon orang tua asuh untuk anaknya nanti. Pasangan itu adalah suami istri yang usianya sudah tidak muda lagi. Mereka tampak sangat baik, bahkan menawarkan agar Wulan tinggal di rumah mereka hingga waktu persalinan tiba. Dari obrolan mereka, terlihat bahwa pasangan ini sungguh tulus. Mereka meyakinkan Wulan bahwa meskipun hak asuh anak berada di tangan mereka, mereka tidak akan memisahkan Wulan dari anaknya. Jika Wulan ingin bertemu dengan anaknya kapanpun, mereka akan selalu mengizinkan. Namun, untuk saat ini, Wulan belum bisa memberikan jawaban. Saat pulang ke kontrakan, ternyata si pemilik kontrakan menunggu untuk menagih uang kontrakan. Namun, Wulan belum memiliki uangnya. Alhasil, dia diusir dari kontrakan. Dia akhirnya pergi ke kontrakan Nita untuk menumpang sementara. Ketika Wulan masuk ke kontrakan Nita, ia menemukan hal mengejutkan. Nita sedang bermain bersama Hardiman dengan fetis yang sangat aneh. Namun poinnya bukan itu. Wulan kecewa ternyata selama ini Nita memiliki hubungan bersama Hardiman yang selama ini bejat. Nita bilang karena itu adalah cara Nita untuk bertahan hidup selama ini. Di tengah keputusasaannya, akhirnya Wulan pun bersedia tinggal di rumah Pak Sutri yang akan menjadi orang tua asuh dari anak Wulan, yaitu Bu Eva dan Pak Agus. Rumah Bu Eva dan Pak Agus sangatlah jauh dari perkotaan, dan ketika di perjalanan terlihat ada tikus yang entah apa maksudnya. Sesampainya di rumah Pak Agus dan Bu Eva, Wulan pun berniat istirahat. Terlihat kembali ada tikus di area rumah tersebut. Untuk apa tikus itu? Ketika Wulan memasuki rumah tersebut, Wulan heran melihat barang-barang aneh di rumah itu. Tapi Wulan mengabaikannya karena yang penting sekarang ia punya tempat tinggal dan bayinya aman sampai lahiran. Saat Wulan hendak mandi, Bu Eva memberikan beberapa bunga yang menurut Wulan itu aneh. Tapi Bu Eva bilang itu hanya untuk membuat tubuh Wulan wangi. Bahkan Bu Eva memberikan minyak bunga aster supaya nanti Wulan tidurnya nyenyak. Sampai sini Wulan masih tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Wulan kemudian melihat ke arah luar dari jendela. Ia melihat ada sesuatu bergerak di halaman. Namun, Bu Eva bilang itu tetangga yang mengambil daun sereh, daun salam, dan semacamnya. Dan itu hal biasa. Saat hendak tidur, Wulan ditelepon jasa konseling untuk menanyakan apakah Wulan betah di tempat barunya, dan juga jasa konseling akan menutup pencarian orang tua asuh. Terlihat juga Pak Agus sedang melakukan sesuatu di halaman, dan terlihat juga ada lagi tikus. Lalu kemudian Pak Agus berusaha menangkapnya. Lagi-lagi tikus. Ada apa sebenarnya dengan tikus ini? Keesokannya, Pak Agus dan Bu Eva sedang melakukan aktivitas layaknya Pak Sutri pada umumnya. Pak Agus memotong kayu, Bu Eva menyiapkan makan. Namun, ketika Wulan makan, ia bilang dagingnya enak dan rasanya beda dari daging biasanya. Dia bertanya daging apa itu? Bu Eva bilang itu daging masakan Pak Agus. Dan Pak Agus bilang itu daging istimewa yang dimasak dengan spesial. Bu Eva lalu memanggil dokter kandungan ke rumah untuk mengecek kandungan Wulan. Hari demi hari berlalu. Bu Eva bertanya kenapa Wulan mau memberikan hak asuh anaknya kepada Bu Eva dan Pak Agus. Wulan menjawab, Bu Eva dan Pak Agus beda. Orangnya sangat baik. Bu Eva dan Pak Agus saling menyayangi. Wulan yakin anaknya gak akan kekurangan kasih sayang dari mereka. Mengingat Wulan saat kecil kekurangan kasih sayang orang tuanya yang terus-terusan bertengkar. Saat Pak Agus sedang memotong rumput, terlihat kembali ada tikus yang mati akibat terkena pemotong rumput. Tikus lagi, tikusnya banyak sebenarnya untuk apa? Malamnya ketika Wulan sedang membacakan dongeng untuk calon bayinya, tiba-tiba ia menemukan secari kertas dari buku tersebut. Entah kertas apa itu, tiba-tiba Wulan berada di tengah padang rumput di dekat rumah tersebut. Dia melihat ada seseorang yang merangkak menghampirinya untuk mengambil bayi Wulan. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi mimpi ini sepertinya bukan mimpi biasa. Keesokan harinya, Wulan berjalan-jalan di halaman rumah sambil membawa secari kertas yang ditemukannya semalam. Ternyata, itu adalah peta rumah tempat ia tinggal. Ia menemukan pohon besar yang tergambar di peta tersebut, namun belum terlalu memikirkannya lebih jauh. Tak lama, datanglah Pak Ageng. Ya,
Orang yang sama dengan yang di awal film yang menjelaskan tentang Rebo Wekasan. Ia memeriksa kandungan Wulan dengan cara yang tidak biasa, seperti melakukan ritual kuno. Ia juga mengatakan bahwa bayi Wulan diperkirakan lahir pada hari Rabu. Wulan merasa aneh dengan cara Pak Ageng memeriksanya, tapi tidak banyak yang bisa ia lakukan. Setelah kejadian itu, Wulan mulai mengalami serangkaian mimpi aneh. Pertama, ia melihat bayi dengan wajah yang mengerikan. Lalu, ia berjalan melewati Pak Agus dan Bu Eva yang menatapnya aneh. Kemudian, ia memasuki sebuah ruangan dengan cahaya lampu merah. Di sana, ia melihat makhluk aneh mendekatinya. Ia juga melihat bayinya dimakan oleh Pak Agus, lalu diambil oleh seorang perempuan misterius yang sebelumnya pernah muncul dalam mimpinya. Kemudian, Bu Eva mencoba menenangkan Wulan dan menjelaskan bahwa mereka memanggil Pak Ageng karena ingin memastikan bayi Wulan lahir dengan selamat. Bahkan, Bu Eva memberikan peniti yang disebut sebagai titipan dari Pak Ageng agar Wulan memakainya. Di sisi lain, terlihat Pak Agus sedang memakan telur ayam mentah, menambah keanehan suasana. Tak lama kemudian, dokter kandungan datang untuk memeriksa Wulan. Ia memastikan bahwa kondisi bayi sehat dan meyakinkan Wulan bahwa Pak Agus dan Bu Eva hanya ingin yang terbaik. Karena mereka orang lama, katanya mereka masih menggunakan cara-cara yang lama atau tradisional. Itulah sebabnya Pak Ageng diundang. Tetapi Wulan mulai merasa tidak nyaman. Ia menelpon temannya, Nita, dan mengatakan bahwa ia sedang tinggal di rumah calon orang tua asuh bayinya. Nita kaget dan Wulan menjelaskan bahwa ia melakukannya karena kepepet. Yang terpenting baginya adalah keselamatan anaknya. Namun, ia meminta agar Nita menjemputnya karena ia mulai merasa ada yang aneh dengan keluarga tersebut. Tanpa disadari, Bu Eva mendengar pembicaraan itu, tapi ia tetap bersikap ramah dan menyatakan ingin bertemu dengan teman Wulan. Percakapan itu juga terdengar oleh Pak Agus. Malam harinya, Nita dan Hardiman baru pulang kerja. Kemudian seorang pengemudi ojol datang mengantar makanan. Padahal mereka merasa tidak memesan apa-apa, namun menganggapnya sebagai rezeki dan menerimanya begitu saja. Yang mengejutkan, pengemudi ojol itu ternyata adalah Pak Agus yang menyamar. Entah bagaimana Pak Agus bisa mengetahui lokasi Nita. Makanan yang diberikan sudah diracuni. Setelah itu, Pak Agus masuk ke rumah mereka dan membunuh Nita serta Hardiman. Semua dilakukan agar tidak ada yang menghalangi rencana besarnya terhadap Wulan. Keesokan harinya, di rumah Bu Eva dan Pak Agus, Wulan terus mencoba menghubungi Nita, namun tak ada jawaban sama sekali. Saat itu juga, sebuah mobil datang dan turunlah seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Pak Agus dan Bu Eva tampak tidak senang dengan kedatangannya. Wulan diam-diam mengintip dan menguping percakapan mereka. Ia mendengar pria itu bertanya kenapa di rumah hanya ada foto Pak Agus dan Bu Eva berdua, tanpa dirinya. Dari sini terungkap bahwa pria tersebut adalah anak mereka. Namun saat menguping, Wulan tak sengaja menjatuhkan sesuatu dan keberadaannya ketahuan. Anehnya, pria itu tidak kaget, malah membantu Wulan dengan mencium luka di jarinya akibat pecahan kaca. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Wulan, apakah sepupu, saudara, atau siapa, tapi karena kelelahan, ia belum terlalu memikirkannya. Setelah itu, Wulan berusaha kabur dari rumah menggunakan taksi online, namun batal karena tak memiliki uang. Ia lalu mendengar percakapan Bu Eva dan pria tadi, yang kini diketahui bernama Bergas, anak kandung Bu Eva dan Pak Agus. Mereka terkejut Bergas pulang tanpa kabar. Bergas menjelaskan bahwa ia memutuskan resign dari pekerjaannya di Singapura karena ingin melupakan kesialan yang selalu menimpanya di sana. Lalu saat keluarga itu sedang berada di luar rumah, Wulan mencoba mencuri uang untuk ongkos taksi, namun tidak berhasil. Malam harinya, setelah makan malam, Wulan kembali mencoba mencuri uang dan berhasil menemukannya di lemari Bu Eva. Tapi ketika hendak pergi, Bu Eva dan Bergas tiba-tiba masuk ke kamar itu. Wulan buru-buru bersembunyi di lemari. Ia sempat lolos tanpa ketahuan, tapi saat keluar, Bergas memergokinya. Bergas langsung menginterogasi Wulan tentang alasannya mencuri. Wulan pun jujur bahwa ia ingin pergi dari rumah itu karena merasa ada yang tidak beres.
Ia juga mengungkap bahwa ibunya telah berbohong kepada Bergas. Informasi yang ia ketahui dari percakapan yang diam-diam ia dengar sebelumnya. Beralih ke Pak Agus yang sedang membuat sebuah patung dari kayu. Namun tidak jelas patung apa dan untuk tujuan apa. Bu Eva tampak cemas, khawatir Bergas akan mengetahui sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan. Meski apa yang disembunyikan itu belum terungkap. Keesokan harinya, Wulan menyampaikan kepada Bu Eva bahwa ia batal menyerahkan anaknya untuk diadopsi. Meskipun berat, Bu Eva menerima keputusan itu. Namun ia meminta Wulan tetap tinggal di rumah tersebut hingga melahirkan. Bu Eva lalu terlihat menjentikan jari ke arah mata Wulan. Apakah itu bentuk sugesti atau hipnotis agar Wulan mau tinggal? Belum bisa dipastikan. Dengan tatapan kosong, Wulan pun menjawab iya. Wulan pun kembali ke kamarnya namun menemukan ada Bergas di sana. Bergas kepikiran ucapan Wulan sebelumnya dan ia menuduh orang tuanya menyembunyikan sesuatu darinya. Bergas bertanya dengan serius, siapa Wulan sebenarnya dan bagaimana Wulan bisa kenal dengan orang tuanya? Wulan menjawab, ia bukan siapa-siapa. Ia bertemu orang tuanya di grup Facebook. Bahkan Bergas terkejut saat mengetahui ibunya memiliki akun Facebook. Namun, hal itu justru membuat mereka berdua sama-sama kepikiran. Meski begitu, Bergas berjanji akan menjaga Wulan apapun yang terjadi. Bergas kemudian mencari album foto masa kecilnya dan menemukan hal mencurigakan. Saat ulang tahun ke-10, terlihat pembantu ibunya, Mbok Sumiati, sedang hamil. Lalu pada ulang tahun ke-20, seorang kerabat jauh ayahnya bernama Vina juga tampak hamil. Awalnya Bergas mengira itu hanya kebetulan. Namun, keesokan harinya adalah ulang tahunnya yang ke-30 dan kini Wulanlah yang sedang hamil. Bergas tidak mengetahui untuk apa perempuan-perempuan hamil sebelumnya dan kemana mereka sekarang. Di sisi lain, Wulan merasa banyak hal aneh yang terjadi padanya. Malam harinya, Bergas mengajak Wulan pergi diam-diam ke gudang milik Pak Agus untuk mencari petunjuk. Karena usia kehamilan yang sudah besar, Wulan menggunakan kursi roda. Saat mereka mencari-cari sesuatu, Bergas menemukan sebuah buku mencurigakan dan Wulan menemukan buku Posyandu. Namun, tiba-tiba Pak Agus dan Bu Eva datang mencari mereka. Meski sempat bersembunyi, tapi mereka lupa menyembunyikan kursi roda. Sehingga akhirnya ketahuan. Saat diinterogasi, Wulan berbohong dan mengatakan bahwa ia ingin berhubungan intim dengan Bergas karena sudah lama tidak melakukannya. Menurutnya, itu alasan yang paling masuk akal. Benar saja, Bu Eva dan Pak Agus mempercayai alasan tersebut dan memaafkan mereka. Di kamar, Bergas mencoba mencari tahu isi buku yang ia temukan di gudang, yang berjudul Ritual Rebo Wekasan. Sementara itu, Wulan menemukan buku Posyandu milik Mbok Sumiati. Saat membukanya, ia melihat foto Mbok Sumiati dan langsung teringat pada mimpi aneh yang pernah dialaminya. Karena wanita yang dalam mimpinya itu adalah Mbok Sumiati, seolah ingin menyampaikan pesan. Tiba-tiba, Bergas masuk ke kamar Wulan dalam keadaan panik dan memintanya segera pergi dari rumah itu. Mereka mencoba keluar tanpa menimbulkan suara agar tidak membangunkan Bu Eva dan Pak Agus. Sayangnya, mobil susah dinyalakan dan suara starter membangunkan keduanya. Tanpa pilihan lain, Wulan dan Bergas akhirnya kabur tanpa mobil. Di perjalanan, Wulan menuntut penjelasan. Bergas akhirnya mengaku bahwa Wulan akan dijadikan tumbal untuk dirinya. Sama seperti yang terjadi pada Mbok Sumiati dan Vina, semuanya perempuan hamil. Saat Wulan membaca mantra dari buku tersebut, tiba-tiba Bu Eva dan Pak Agus muncul di tempat mereka bersembunyi. Keanehan pun semakin terasa. Apakah Bu Eva dan Pak Agus memiliki ilmu gaib? Besoknya terlihat Pak Agus dan Pak Ageng sedang mengobrol. Pak Ageng menceritakan tentang kebanggaannya terhadap pencapaian anaknya, sedangkan Pak Agus hanya khawatir bagaimana kalau ia meninggal, siapa yang akan mengurus Bergas. Akhirnya, Pak Agus mengaku kepada Bergas bahwa ia dan Bu Eva rela melakukan dosa apapun demi menyelamatkan anak mereka. Ia mengungkapkan bahwa setiap 10 tahun sekali, musibah selalu datang mengancam nyawa Bergas. Semua ini bermula karena Bergas lahir pada hari Rabu Wekasan, hari yang dianggap paling sial di antara semua hari sial. Saat orang-orang melakukan tolak bala, justru Bergas lahir di hari yang terkutuk itu. Kata orang, anak yang lahir di hari itu tidak akan bisa hidup lebih dari 10 tahun. Awalnya,
Pak Agus tidak mempercayai ramalan tersebut. Di zaman sekarang, siapa yang masih percaya soal hari sial? Namun nyatanya, saat Bergas berusia 10 tahun, ia jatuh sakit yang sangat parah. Segala bentuk pengobatan sudah dicoba, tapi tidak berhasil. Satu-satunya cara yang dianggap bisa menyelamatkannya adalah ritual Rebo Wekasan, yaitu dengan mengorbankan seorang ibu hamil. Mbok Sumiati menjadi korban pertama. Pada hari ia melahirkan, ia langsung dibunuh dengan cara digorok. Bayinya kemudian dimasukkan ke dalam patung kayu dan dibakar. Sungguh kejam. Ritual ini dilakukan dengan bantuan Pak Ageng. Menurut Pak Agus, ramalan dokter terbukti salah. Setelah ritual itu, Bergas tiba-tiba sembuh total. Namun menjelang ulang tahunnya ke-20, musibah datang lagi. Kali ini ia dipatuk ular dan kembali sakit parah. Disinilah fakta mengejutkan terungkap. Pak Agus ternyata adalah penelpon misterius dari jasa konseling kehamilan yang pernah menghubungi Wulan. Ya, semua itu hanyalah kedok untuk mencari korban tumbal, karena yang dibutuhkan dalam ritual adalah ibu hamil. Korban kedua saat Bergas ulang tahun ke-20 adalah Vina, yang merupakan ibu hamil juga. Dan setelah ritual dilakukan, Bergas kembali sembuh. Ini bukan kebetulan. Meski begitu, Bergas tetap percaya bahwa semua ini hanyalah mitos. Tapi Pak Agus menegaskan bahwa ini nyata, dan ia akan melakukan apapun demi anaknya. Dengan berlinang air mata, Pak Agus dan Bu Eva mengatakan bahwa semua ini mereka lakukan karena begitu besar cinta mereka pada Bergas. Saat Bergas mulai tantrum, Bu Eva kembali menjentikan jarinya. Jentikan misterius yang membuat Bergas langsung tenang. Ilmu apakah itu? Bergas yang sedang tidur diikat agar tidak bisa kemana-mana. Namun ia berusaha sekuat tenaga melepaskan diri. Karena tahu malam itu Wulan akan melahirkan, ia tak bisa membiarkan Wulan menjadi tumbal. Dengan penuh perjuangan, Bergas akhirnya berhasil sampai ke gudang tempat ritual akan dilakukan. Bayi Wulan sudah lahir, dan saat Pak Agus bersiap menggorok leher Wulan, Bergas datang tepat waktu. Dengan pecahan botol di tangannya, Bergas mengancam kedua orang tuanya. Jika mereka macam-macam, ia akan bunuh diri. Ancaman itu membuat Pak Agus dan Bu Eva mengalah, karena mereka tak sanggup melihat Bergas terluka sedikit pun. Bergas mulai menegaskan bahwa ia tidak ingin hidup jika harus mengorbankan nyawa orang lain. Bergas dan Wulan yang membawa bayinya segera kabur menggunakan mobil milik Pak Agus. Namun, Pak Ageng tampak panik dan mengejar mereka sambil membawa golok. Namun, Bergas berhasil menusuk Pak Ageng dengan pecahan botol yang ia bawa. Saat mereka melarikan diri dengan mobil, Pak Agus dan Bu Eva kembali mengejar. Dari luar jendela mobil, Bu Eva sempat memperagakan simbol cinta dengan jarinya, seperti hendak menjentakkan jari lagi. Tapi Bergas sengaja menghindari tatapan matanya, seolah benar-benar takut akan kekuatan ibunya. Ketika Pak Agus mencoba menghadang mobil mereka, ia justru tertabrak dan tak sengaja tertusuk kapaknya sendiri. Bergas dan Wulan akhirnya berhasil kabur. Keesokan paginya, Wulan dan Bergas beristirahat di pinggir jalan. Saat Bergas keluar dari mobil untuk membayar minuman, sebuah kejadian tragis terjadi. Ia tertabrak mobil dan tewas seketika, tepat di usianya yang ke-30. Apakah kutukan Rebo Wekasan selama ini benar adanya? Beberapa tahun kemudian, anak Wulan telah tumbuh besar. Namun, Wulan belum mengizinkannya bermain keluar rumah. Alasannya, sang anak ternyata juga lahir di hari Rebo Wekasan, hari yang dikenal sebagai hari paling sial. Di ending film ini sungguh mengejutkan. Wulan terlihat melakukan ritual Rebo Wekasan, bahkan membunuh seorang ibu hamil dan bayinya. Film pun berakhir. Sebuah plot twist yang sangat-sangat mengejutkan, karena Wulan ternyata justru mengulang siklus ritual Rebo Wekasan yang dahulu ia ingin hentikan. Makna ending di film ini adalah: pertama, Wulan berubah menjadi pelaku dari siklus yang ia dulu lawan. Kedua, film ini menyoroti bagaimana trauma, ketakutan, dan kepercayaan turun-temurun bisa menular dan menjadikan korban sebagai pelaku. Ini juga menggambarkan bahwa kutukan sejati bukan terletak pada hari Rebo Wekasan itu sendiri, melainkan pada sistem kepercayaan dan ketakutan yang diwariskan. Oke, selanjutnya karakter Pak Ageng yang masih belum terlalu dijelaskan. Mari kita analisis peran Pak Ageng dan motifnya menurut perspektif aku pribadi. Pertama, Pak Ageng sebagai pemimpin sekte. Pak Ageng adalah sosok sentral yang mengatur ritual Rebo Wekasan, dan dia yang mewakili pemahaman spiritual dan kebudayaan Jawa dalam sekte itu. Pak Ageng terlihat menafsirkan Rebo Wekasan secara ekstrim, dengan ritual pengorbanan ibu hamil dan bayinya, yang sebenarnya tidak ada dalam ajaran Islam maupun budaya Jawa secara umum. Kedua, anak-anak Pak Ageng yang sukses. Dalam salah satu adegan, disebutkan bahwa anak-anak Pak Ageng berhasil semua, pintar, sukses, dan tidak kena bala.
Ini bisa diartikan sebagai ritual pengorbanan yang dia lakukan memberi keuntungan pribadi bagi keluarganya. Ketiga, indikasi manipulasi. Jika kita perhatikan lebih dalam, ini menimbulkan kecurigaan. Apakah ritual ini benar-benar untuk menolak bala? Atau apakah Pak Ageng menciptakan atau memelintir kepercayaan ini untuk keuntungan keluarganya sendiri? Ia bisa saja memanipulasi orang-orang seperti keluarga Pak Agus dengan mitos Rebo Wekasan agar mereka melakukan pengorbanan yang menguntungkan bagi dirinya atau kelompoknya. Dan fungsi tikus di film Inang adalah sebagai simbol dari ritual ruwetan atau pengusiran sial. Jadi, kemunculan tikus di film ini bisa menjadi bagian dari ritual ruwetan versi sesat yang dilakukan keluarga Pak Agus. Lalu ada peta rumah yang ditemukan Wulan dalam secari kertas. Itu adalah bukti bahwa rumah keluarga Pak Agus adalah tempat ritual yang dirancang secara sistematis. Mereka sudah mempersiapkan setiap sudut rumah untuk pengorbanan ibu hamil dan bayi dalam Rebo Wekasan. Pelajaran dari film Inang adalah: pertama, jangan menyerahkan hidup pada orang asing yang terlalu baik untuk jadi nyata. Wulan yang terdesak karena kehamilan di luar nikah dengan mudah mempercayai keluarga Pak Agus tanpa banyak pertimbangan. Ini mengajarkan bahwa kebaikan instan dari orang asing bisa menyimpan niat tersembunyi. Penting untuk berhati-hati dan rasional, bahkan dalam kondisi terdesak. Kedua, trauma bisa mewariskan siklus kekerasan. Di akhir film, Wulan yang dulunya korban berubah menjadi pelaku ritual tumbal. Korban trauma yang tidak pulih bisa mengulang luka yang sama kepada orang lain. Ini jadi pengingat akan pentingnya penyembuhan dan pendidikan emosional, bukan hanya pelarian. 3. Bahaya manipulasi atas nama tradisi. Ritual Rebo Wekasan yang dikendalikan oleh Pak Ageng menunjukkan bagaimana tradisi bisa dipelintir jadi alat penindasan jika tanpa pemahaman kritis. Ini adalah sindiran halus terhadap mereka yang menggunakan budaya atau agama sebagai dalih untuk kepentingan pribadi. Keempat, perempuan rentan dalam sistem sosial yang patriarkal. Wulan, Nita, bahkan Bu Eva adalah simbol dari bagaimana perempuan sering menjadi korban sistem sosial yang menekan, baik secara ekonomi maupun budaya. Film ini mengkritisi bagaimana beban kehamilan, moralitas, dan kehormatan sering dibebankan hanya pada perempuan. Yang terakhir, anak tidak harus menanggung beban mistis orang tua. Anak-anak yang lahir pada Rebo Wekasan distigma sebagai pembawa sial, padahal mereka tidak memilih hari lahirnya. Ini mengkritik kepercayaan fatalistik yang merampas hak anak untuk hidup normal. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan film Inang cukup segini saja ya. Ditunggu untuk updatean video terbarunya dari channel Mencintai Movie. Terima kasih yang sudah menyempatkan nonton. Semoga rezeki kalian selalu dilancarkan dan selalu diberikan keberkahan. Terima kasih semuanya.